البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, al-haditsur rabi' wal arba'un. Ar-rabi' wa arba'in arba'umiyah 404. Haddatsana Musaddad, qala haddatsana Yahya an Syu'bah anil Hakam an Ibrahim an Alqamah an Abdullah radhiyallahu anhu qala shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adz-dzuhra khamsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat zuhur 5 rakaat. Faqalu, maka orang-orang mengatakan azida fi sholat, apakah ada tambahan dalam sholat? Baik. Bosnya tidur di kaca. Qal wa madza, Nabi bertanya, ada apa itu? Qalu shallaita khamsan, Anda sholat 5 rakaat. Baik, fa sana rijlaih, maka Nabi melipat kedua kakinya, yaitu mengambil posisi duduk iftirash misalkan. Wa sajada sajdatain, dan sujud 2 kali, kemudian salam. Hadis ini sudah pernah kita lewati di hadis keberapa itu? 401 itu. Baik. Tapi di sini Imam Bukhari mendatangkan ini untuk memberikan faedah masalah apa? Bagaimana orang yang lupa. Baik. Nah, kalau lupa, maka tidak perlu sholatnya diulang dari awal. Cukup ya udah, kalau sudah 5, tak perlu sholat 4 rakaat lagi. Tinggal apa? Tinggal sujud saja. Atau kalau baru sholat 2, untuk sholat yang 4, nah tinggal tambah 2. Tidak perlu diulang. Baik, di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Musaddad, ini terulang beliau. Abdul Hasan Musaddad bin Musarhad bin Musarbil bin Mugharbil bin Mustawrid Al-Basri siqatun sabtun. Qala haddatsana Yahya, beliau Abu Sa'id Yahya bin Sa'id Al-Qattan Al-Basri Amirul Mukminin fil hadits. Qala haddatsana an Syu'bah, Amirul Mukminin fil hadits juga Abu Bistam Syu'bah ibn al-Hajjaj As-Sadusi Al-Wasiti Summal Basri. Ini berarti apa? 3 orang dari Basrah. Kemudian Anil Hakam. Al-Hakam beliau adalah Abu Muhammad Al-Hakam bin Utaibah Al-Kufi, siqatun faqih. An Ibrahim, Ibrahim adalah Abu Imran, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai Al-Kufi. Baik. Dan beliau ini adalah Asbatun Nasbi Al-Qamah. An Al-Qamah, beliau adalah Abu Syubail Al-Qamah ibnu Qais Al-Kufi min kibari tabi'in. Ada yang mengatakan beliau mukhadram, masuk Islam sebelum Nabi wafat, cuma belum sempat jumpa Nabi. Kufi, berarti sudah ada 3 orang Kufah lagi. Apa itu? 3 Basrah, 3 Kufah. An Abdullah Al-Qamah bin Qais Asbatun Nasbi Abdullah ibni Mas'ud. Nah, ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ini termasuk apa? Ashahul asanid, sanad yang paling sahih. Ibnu Mas'ud beliau Madani, kemudian semula Makki, kemudian Madani, setelah itu Kufi. Kemudian beliau pindah tugas menjadi qadhi dan amir di Syam. Makanya beliau Syami juga, Abdullah bin Mas'ud ini. Jadi sanadnya musalsalun bil Iraqiyin, semuanya orang Irak. Walaupun ada yang Kufah, ada yang Basrah, ada yang Basrah, ada yang Kufah. Baik, apa ceritanya di situ? Qala shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adz-dzuhra khamsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat zuhur 5 rakaat. Mungkin apa lupa? Jelas lupa ya, bukan sengaja. Lupa karena tersibukkan pikiran oleh urusan kenegaraan, urusan umat, urusan munafikun, atau urusan jihad, atau yang lain-lain. Urusan beliau banyak sehingga beliau lupa, dan ini wajar, masih manusia, dan menjadi teladan kalau lupa harus berbuat begini-begini. Faqalu azida fis shalah. Baik. Maka orang-orang mengatakan, apakah ditambahkan rakaat di dalam sholat?
Jadi mereka mengingatkan Nabi tapi bertanya lebih dahulu. Qala wa madza? Nabi bertanya, memangnya ada apa? Dalam riwayat yang lain, para sahabat mengatakan yaitu apa? Salah satu sahabat yaitu Khirbah Dzulyatain mengatakan, Anda sholat 5 rakaat, wahai Anda sholat 2 rakaat salam wahai Rasulullah. Dalam kesempatan yang lain Nabi mengatakan, saya tidak merasa itu. Sahabat mengatakan, betul, Anda berbuat itu wahai Rasulullah. Baik. Nah, jadi Rasulullah tidak menyadari beliau tadi lupa, namanya sibuk. Qalu shallaita khamsan. Para sahabat mengatakan, Anda sholat 5 rakaat. Baik. Nah, setelah Nabi tahu itu, fa sana rijlai, sana yaitu menekuk, melipat, mencondongkan, asal dari sana asalnya. Yaitu beliau melipat kedua kakinya, mengambil posisi untuk bersiap-siap sujud. Wasajada sajdatain, sujud 2 kali. Ini contoh apa? Sujud di luar sholat, sujud sahwi di luar sholat ya. Beliau tadi sudah salam. Ya, nanti kemudian salam lagi. Dan ini cukup untuk menghapus dari tipu daya setan untuk mempermainkan kita, dan kita masuk surga dengan sebab sujud. Sementara setan masuk neraka karena tak mau sujud. Baik, hadisnya sama seperti sebelumnya. Sekarang kita masuk sama seperti yang telah lampau. Kita masuk ke bab yang baru, al-babus salis wassalasun, bab yang ke-33. Babu haqqil busati bil yadi minal masjid. Mengerik busaq yaitu kahak dengan tangan dari masjid, yaitu dari dinding masjid dan sebagainya. Al-hadisul khamis ba'da arba'imi'ah, 405. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ismail ibnu Ja'far. Kenapa? Iya, ada yang berbuat silap. Nabi marah. Mungkin belum paham orangnya, masih awal-awal pensyariatan, boleh jadi belum tahu seperti itu tidak boleh. Baik. Yang yang pelakunya selepas Nabi Islam. Yang mana pertama? Oh iya, sudah 5. Beliau salam, kemudian beliau pergi ke bersandar di suatu tempat, tapi masih di dalam masjid. Jadi kasus sudah beritahu di berjamaah sajadah lain. Iya, semuanya akan sujud, semuanya ikut. Iya, makmum ikut. Perlu duduk itu sudah ambil ihram. Para ulama sebagian mengatakan perlu takbir, tapi jumhur yang lain mengatakan tidak perlu takbir karena tidak disebutkan di semua riwayat Nabi bertakbir. Langsung saya sujud. Sujud itu antara dosa itu baca. Tapi untuk takbir untuk ihram ya jelas tak perlu ya, tapi jelas untuk makmum mengetahui ya harus ada takbir intiqal itu. Takbir pertama untuk sujud, kedua duduk, bangkit dari sujud, kemudian takbir lagi, kemudian takbir lagi. Untuk takbiratul ihram tak perlu, langsung takbir intiqal. Karena dia belum diri harus sujud. Langsung kaki dilipat dan sujud. Tak perlu berdiri. Makmum lain pun ikut. Iya, makmum yang lain pada ikut. Jelas para sahabat sudah pada nunggu. Kenapa 5? Mereka nunggu. Ada yang tanya-tanya. Nah, mereka tunggu keputusannya. Walaupun di luar sholat tadi ya. Kenapa? Walaupun Rasulullah buat itu di luar sholat. Betul, iya betul. Karena itu diterima selepas. Iya, dibagi tahu setelah salam. Para sahabat bagi tahu setelah salam, ya sudah langsung dikerjakan sujudnya itu di luar salam, di luar sholat. Jadi kalau semua hari raya untuk takbir, terima takbir, makmum belakang pun cukup sujud. Paham tak? Imamnya takbir apa itu? Kan sujud lah, dapat 6 kali takbir. Tapi kan belum Fatihah, gimana makmumnya rukuk? Yang makmum belakang tuh rukuk terus sujud. Allahu Akbar. Padahal Fatihah aja belum. Itu bagaimana? Belum. Makmumnya harus segera memperbaiki. Terus berdiri? Iya, berdiri ikut imam, tak masalah. Tidak perlu dia sujud sahwi. Imam yang memikul kekurangan-kekurangan. Ada setengah imam itu. Lepas baca baca Fatihah itu terus tanpa takbir 7, 6 itu kuat. Nah, itu kata para ulama tidak perlu sujud sahwi karena hukumnya mustahab.
Iya. Terus rukuk. Betul. Dan ada rukuk imam confident yang rukuk sujud ya. Iya, lupa perlu takbir 5. Tahun Iya, tak biasa. Itu tidak perlu sujud sahwi karena apa? Sujud sahwi hanya untuk perkara yang wajib. Perkara yang mustahab tidak perlu. tapi ya ini sunnah ya, yang sujud sawi ini sunnah. Kalau yang ini karena apa? Melakukan rukun melebihi kuotanya. Tapi ini tidak sengaja rukun. Iya, tidak sengaja. Tinggal sujud aja, tak perlu tambah rukun. Kalau tak sujud pun tidak mengganggu sholat. Yang betul itu langsung apa? Yang betul adalah wajib sujud sahwinya. Kalau tak batal sholat tadi, walaupun 5 rakaat. Kalau dia sudah tahu dan masih di situ, khawatirnya apa? Batal. Khawatirnya karena apa? Sudah tahu tapi masih melakukan, yaitu apa? Membiarkan itu terjadi, kesalahan tidak dikafarohi. Mestinya dibayar kafaroh. Kafarohnya ya sujud sahwi tadi. Kalau Rasulullah sudah keluar masjid di rumah. Nah, kalau sudah keluar, kata para ulama tidak perlu sujud sahwi, sudah lepas. Iya, tak bayar lagi untuk itu. Berarti apa? Hadis berikutnya besok aja ya, besok. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan. Hadis ini pun berbeda pandangan. Oh, jelas, biasa dalam fikih.